Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Assalamualaikum Buddhaya dan warahmatullahi salam wabarakatuh. kebajikan. Ya. Selamat malam Bapak Ibu yang luar biasa. Selamat malam Kang Lintang. Ketemu lagi ya dengan saya Yuni pada malam hari ini akan mendampingi Kang Lintang yang akan menjelaskan tentang copywriting. Ya, semoga nanti semua bisa mengikuti dengan baik. Jadi untuk mempersingkat waktu, silahkan Kang Lintang, kami persilahkan. Mohon dimulai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya untuk suara dari handphone, untuk nanti layar dari laptop ya. Saya pakai dua ini karena koneksinya kurang bagus di tempat saya. Nah, ini teman-teman untuk yang tugas pertama itu kami mengapresiasi sekali ya, karena kami tidak mencari harus benar dulu pekerjaan teman-teman. Jadi ibaratnya ini seperti apa namanya berlatih berenang, mau dulu cebur ke dalam kolam, ya kan? Masalah nanti di dalam kolam pakai gaya batu atau diam saja atau ke seberang kolam itu jalan kaki tidak meluncur itu tidak kami persoalkan. Jadi yang penting teman-teman mau dulu untuk apa namanya mencoba menggunakan aplikasi landing page via WordPress ini atau kita singkat WP, walaupun ada beberapa teman-teman malah isinya kosong tapi saya luluskan gitu, cuman isi namanya doang judulnya, ada namanya tapi nggak ada isinya gitu kan, ada namanya tidak ada isinya tapi tetap saya luluskan dengan catatan bahwa apa namanya teman-teman tersebut sudah mencoba menuliskan namanya di situ, walaupun tidak ada sama sekali isinya. Ada juga teman-teman yang memang sudah bisa menggunakan landing page via Elementor dengan WordPress ini, itu saya lihat sudah bisa. Terus ada juga yang memang sudah bisa, cuman ada beberapa langkah yang terlewatkan sehingga masih ada kita lihat sisi-sisi yang masih terlihat yang harusnya tidak terlihat. Misalnya ada di sisi kanan atau sisi bawahnya itu masih tertulis ada tulisan-tulisan lain selain landing page tersebut. Itu tidak apa-apa. Kami tidak mempersoalkan itu ya. Karena kita memang pada tahap awal-awal ini adalah benar-benar seperti orang yang belajar berenang. Nyebur dulu ke dalam kolam, mau pakai gaya apapun, nanti kita coba. Karena nanti lama-lama di dalam kolam, dia akan dengan sendirinya bisa berenang. Seperti saya dulu waktu SD belajar berenang itu ternyata diceburin dulu saya sama guru olahraga saya ke dalam kolam baru bisa berenang. Itu kan semuanya digerakin, kaki kanan semuanya digerakin itu kan supaya saya nggak tenggelam. Itu pun walaupun nanti tenggelam pun nanti ditolongin sama guru olahraga saya. Jadi dari situ saya alhamdulillah bisa berenang gitu ya. Nah, ini juga ilustrasinya seperti itu. Jadi teman-teman coba dulu, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa nanti domain website itu rusak atau apa atau error, nggak apa-apa, nanti kami benarkan. Yang penting teman-teman mau mencoba dulu seperti itu. Karena materi ini akan menyambung ke materi selanjutnya. Nah, materi malam ini adalah tentang copywriting atau iklan. Jadi ada sedikit sentuhan yang berbeda ya. Saya ingin. Nah, kalau kita lihat di dalam ini ya, terlihat ya Bu ini ya gambarnya. Ya. Nah, jadi kalau di dalam konsep beriklan di dalam pemasaran digital itu polanya seperti ini gambar itu. Jadi ini ada gambar, ini ada logo, ini ada tanda pagar, tapi pesannya nyampe gitu. Jadi ini adalah tentang kredit ya, pinjaman online, jangan di ini ya, jangan di ini saya cuma ngambil satu iklan pinjol ini. Jadi untuk mendapatkan pinjaman online ini itu sangat mudah sekali gitu. Jadi ini dia cukup memberikan hashtag itu bahwa atau tanda pagar fleksibel itu gitu. Jadi ini sangat mudah
untuk dimengerti dan dipahami. Jadi iklan di dalam digital marketing itu tidak seperti iklan yang nanti isinya panjang. Memang ada nanti yang isinya panjang itu nanti dalam bagian deskripsi. Tapi begitu kita buka link landing page itu orang itu harus tertahan dulu 3-5 detik melihat apa yang ada dari isi landing page itu. Nah, kalau misalnya yang terlihat seperti ini orang akan tertegun nih, bisa 3-5 detik bahkan lebih gitu. Jadi akan melihat ini gambarnya apa itu. Ini tanpa perlu dijelaskan panjang lebar pun di sini orang akan tahu gitu. Lalu di sini kita lihat tombol CTA-nya ada di mana? Call to action-nya. Nah, tombol CTA-nya ada di sini deh. Nih, ini adalah yang aplikasi mereka yang ada di Android dan di iOS, di Apple. Di sini orang sudah langsung paham bahwa untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih terhadap iklan ini, jenis iklan ini, cukup dibikin tombol seperti ini. Ini salah satu termasuk call to action. Jadi begitu dapat dimengerti dan begitu dapat orang terkesima gitu, apalagi gambarnya seperti ini. Nah, permasalahannya adalah teman-teman yang sedang membuat iklan online itu kadang gambarnya itu terlalu dipenuhi oleh teks sehingga kita tidak mendapatkan pesan yang kita inginkan gitu. Makanya di sini saya sudah buat sedikit slide. Sini saya besarkan dulu ya. Nah, sini ya. Nah, jadi konsep tes di dalam picture itu gambar itu harus 80%. Ya kan? Menguasai ya. Terus headline atau logo atau semboyan itu 15%. Sementara hashtag itu 5%. Nah, hashtag itu atau tanda pagar itu adalah folder kalau di offline. Jadi folder yang tersimpan secara digital. Jadi ketika ada orang mencari dengan kata kunci, misalnya sesimpel itu, sefleksibel itu yang akan muncul adalah iklan atau gambar yang sudah kita kasih hashtag tersebut gitu. Jadi folder yang disimpan secara digital seperti itu. Ini ya contohnya gitu. Nah, ini ya contohnya. Jadi ini dia menguasai gambar ini 80%. Lalu di sini ada logo sama ini itu sudah 15% sendiri. Nah, di sini ada hashtag gitu. Nah, jadi nanti teman-teman akan belajar membuat seperti ini gambar ini. Nanti saya ajarkan caranya. Cara membuat gambar seperti ini. Nah, di sini teman-teman nanti masuk ke dalam sebuah aplikasi yang namanya ini. Picabay ya. Jadi nanti teman-teman bisa foto atau apa. Ini adalah tempat atau gudang gambar yang secara lisensi aman, tidak dipermasalahkan. Jadi di sini gambar-gambar apapun ada di sini ya. Jadi teman-teman bisa cari gambar-gambar yang sesuai dengan nanti yang teman-teman akan kerjakan di sini. Kita contohnya pakai ini dulu, pakai gambar yang ada di ini aplikasi picabay.com ini. Jadi misalnya kalau teman-teman ketik di sini, misalnya kita ambil fashion ya. Nah, ini nanti akan muncul nih gambar-gambar yang bebas royalti. Ya, macam-macam tuh di sini. Ya, nanti tinggal teman-teman cari, nanti di sini dan di sini resolusi gambarnya itu sangat tinggi sekali dan ini dijamin bebas hak cipta. Boleh dipakai untuk komersil, boleh dipakai untuk kebutuhan pribadi. Jadi bisa dipakai untuk nanti kita latihan membuat
seperti ini, ya seperti ini. Teman-teman nanti ambil gambarnya di sini, di sebelah, ya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah yang nanti ini gimana caranya dimasukin tes ini nih. Kita sudah ambil gambarnya, ya ini ya, misalnya ini. Kita pilih misalnya versionnya, teman-teman cari di sini. Misalnya inilah. Nah ini teman-teman nanti gimana caranya supaya tes ini masuk. Maka kita menggunakan aplikasi yang mungkin teman-teman sudah familiar untuk menggunakannya ya. Kita pakai saja yang kalau saya biasanya pakai Photoshop atau Illustrator, tapi karena itu untuk tingkat lanjut, jadi untuk saat ini kita pakai yang paling mudah, yang familiar di dunia kerja adalah PowerPoint. Jadi nanti teman-teman untuk membuat tes ini teman-teman harus masuk dulu ke dalam PowerPoint. Caranya seperti ini. Misalnya kita bikin gambar baru ya, gambar baru di sini di bawah ya. Nah nanti gambar baru ini teman-teman cek di sini di kolom insert ini, ya, cari picture, ini yang tadi gambar ini udah saya download ya. Jadi teman-teman nanti tinggal masukkan saja gambarnya di sini. Nah, itu seperti ini. Kalau ada celah-celah seperti ini, tinggal diinin saja, ditarik saja ininya, supaya nanti gambarnya sesuai. Nah, sebelum ini kita lihat dulu di sini posisinya nih, di slideshow. Nah, ternyata seperti ini nih. Ini kan resolusinya tinggi nih. Nah, sekarang kita tinggal mencari di sini nih komposisinya. Adalah kita ambil dulu logo atau semboyan ini adalah 15%. Gimana caranya? Misalnya kita pakai Kredivo ya. Jadi nanti teman-teman masuk ke, tinggal cari aja di sini logo nih, ya kan? Logo kreditnya. Saya tadi udah cek ya, logo Kredivo. Terus teman-teman cari yang formatnya PNG. Jangan JPG. Kenapa? Karena kalau JPG itu biasanya background-nya putih atau ada background lain warnanya. Tapi kalau PNG itu sudah pasti background-nya kosong. Ketika ini sudah masuk, ini, nanti teman-teman tinggal klik lagi insert di sini, klik picture, ini logo ya, langsung masukkan logonya di sini. Nah ini kan dapat logonya, tinggal diatur nih, diatur sedemikian rupa. Ya, coba ke logo yang berwarna. Kalau misalnya pengen logonya yang warnanya hitam putih atau putih saja, nanti tinggal di Google dicari logo Kredivo yang hitam putih. Nah, kita cek dulu. Nah, ini sudah cocok nih di sini. Ini sudah dapat gambarnya. Ya, ini berarti kan sudah 15% nih. Ya kan, sudah kita dapat. Nah, terus tinggal kita misalnya kasih astaknya. Caranya gimana? Di sini tinggal masukkan tes. Terus klik di sini. Ya, misalnya ini contohnya ikutin aja ya, misalnya fleksibel itu. Kalau dia background-nya warnanya ini seperti pink atau ini, kita ambil bisa hitam bisa putih tulisannya, maksudnya. Kita lihat dulu ini tadi di sini. Kita ambil. Kita kasih tanda ini fleksibel itu. Nah ini kita bikin miring, warnanya kita putihkan, terus kita kasih bayangan. Nah, klik yang ini. Nah, karena ini sudah ada tes di sini, jangan bertumpuk di sini. Jadi kita ambil di sebelah sini, taruhnya di sebelah sini. Baru nanti kita lihat, masuk berarti gambarnya, gitu. Nah, lalu nanti kita tinggal cari lagi call to action, karena misalkan ini sudah ada di di Android. Nah, kita klik di sini logo Android.
ambil yang PNG. Ya, atau logo bukan Android ya, Play Store. Ya, sini yang logo Play Store, ambil yang PNG. Kita ambil misalnya yang ini ya, Get It On, dapatkan di Play Store. Kita klik linknya. Nah, ini kita taruh di bawah ya, kita download. Kita tunggu dulu. Nanti terdownload otomatis. Nah, dia minta ya motor bus ya, kita cek. Anak bus satu lagi. Oke, masuk. Kita ke sini. Kita insert lagi di sini. Ya, dapat ya. Kita kecilkan. Nah, ini kita taruh biasanya di pojok sini ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Gambarnya dapat seperti ini. Ada logo, ada hashtag, ada call to action. Nah, sekarang bagaimana cara men-save-nya? Ya kan? Kalau untuk PowerPoint, dia save-nya seperti ini dia. Tab S, ya, browser ya, browser. Nah, kita ambil di sini filenya itu JPG, boleh PNG. JPG dengan PNG itu nanti bedanya hanya di resolusi saja. JPG lebih kecil dibanding PNG. Nah, kita ambil JPG ya. Jadi kita save. Nah, kita ambil hanya yang just this one, hanya yang slide tadi saja. Kalau slide nanti seluruh isi yang tadi di atasnya gambar tadi kesimpan dalam bentuk gambar, tapi kita hanya butuh yang ini saja. Artinya kita split di sini. Just this one. Nah, di sini kita sudah dapat gambarnya. Kita coba cek. Kita cek ya. Nah, sudah jadi dalam bentuk JPG. Dan ini adalah aset gratis. Secara gambar aman, dan bisa kita buatkan landing page-nya. Secara gambar ya. Jadi sudah dapat ya. Intinya teman-teman sudah bisa membuat sebuah gambar yang enak dilihat dari tempat-tempat untuk membuat untuk mencari aset-aset gratis. Jadi teman-teman tinggal buat seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini yang tadi. Untuk membuat konsep dalam tes fitur itu, fiturnya itu harus 80%. Ini hanya 15% logo atau semboyan ditambah hashtag. Hashtag itu adalah folder yang nanti akan menyimpan gambar itu di dalam pencarian internet. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi landing page. Nah, nanti ada PR-nya, ini tolong dicatat ya, udah berubah lagi nih passwordnya. Ya, passwordnya itu adalah manajer klubnya 2021 ya. Ini nyambung semuanya ya. Nyambung ya. Nah, manajer klub 2021. Jadi ini adalah password terbaru. Nah, sekarang kita masuk nih ke sini nih. Ya, ke dalam aplikasi. Saya akan ulang lagi, saya akan selalu ulang, jadi selalu berulang sambil untuk mengingatkan teman-teman, gitu ya. Jadi saya keluar dulu dari ini saya sudah buka ya, saya keluar dulu. Oke, nanti kan teman-teman akan masuk ke sini, ke dalam aplikasi WordPress kami, yaitu di sini.
buku Kang Lintang, oh, ini kurang ya, kurang.com, latihan WP admin. Usernya sama passwordnya ini, yang di bawahnya. Ya, di sini teman tinggal masukkan, ya kan, manajer klub 2021. Ini passwordnya. Ya, ini tahapan yang kemarin ya, saya ulang lagi. Terus tinggal diklik. Kita tunggu. Masih loading nih, saya pakai. Nah, oke. Sudah sampai di sini. Teman-teman nanti masuk ke halaman. Ya, ke halaman admin. Lagi-lagi kami minta teman-teman itu ketika membuat judul tolong dibuat dengan namanya ya, nama yang ada di WA atau nama aslinya gitu ya, supaya nanti kalau di WA itu supaya ketika ada link itu, ketika saya kan ngirim pesan tadi itu ke teman-teman nggak satu-satu, kalau satu-satu pegel, ya kan? Jadi saya pakai aplikasi, jadi aplikasinya itu bisa mencocokkan dengan nama teman-teman gitu ya. Jadi di sini sekarang tetap namanya nama sesuai dengan nama teman-teman ya. Kita tulis lagi namanya. Saya selain Kang Lintang juga dikenal dengan namanya Abi Lintang gitu ya. Nama saya banyak juga nih, ada Abi Lintang di kantor, Bung Lintang juga saya dipanggilnya. Gitu ya. Nah, jadi kasih nama. Nanti di bawah sini di pack atribut. Jangan lupa klik landing page blank canvas supaya kanan kiri atas bawah hilang gitu kan. Nah, jadi full ke atas. Landing page blank canvas gitu ya di sini. Di bawahnya lagi turun ke bawah. Semua di yes-yesin. Ya, di yes-yeskan. Di yes-yeskan. Nah, jangan sampai yang ketinggalan ya. Di yes-yeskan nanti lebih dalam nanti saya akan ajarkan lagi fungsinya. Ini yang sederhananya saja dulu. Nah, setelah itu klik publish. Ya, klik publish. Oke, tunggu dulu ya, masih muter-muter nih. Setelah klik dengan publish, langkah selanjutnya adalah edit dengan Elementor. Ya, edit dengan Elementor, diklik. Dengan Elementor. Klik dengan ini ya, edit dengan Elementor ini gampang sekali ya. Tidak perlu mengetahui yang tadi teman-teman sudah bisa ya untuk buat landing page sendiri. Nah, kita nih ya dapat landing page dengan ini seperti ini. Nah, di sini klik plus, nah, klik plus. Kita pilih dulu satu di sini, yang ini yang kosong. Kita klik lagi tanda plusnya di sini. Nah, kita klik gambarnya, kita tarik aja di sini gambarnya. Tarik pelan-pelan ya. Sudah ketemu begini. Langsung tadi ya, yang tadi kita bikin ya, yang gambar tadi ya, yang tadi di sini ya, bisa simpan di mana tadi gambarnya. Nah ini ya, ini kita taruh di sini. Nah, kembali lagi ke sini, ke gambar. Ini kan ada hashtag nih, fleksibel itu. Ini kan harus disimpan di dalam folder gambar ini. Nah, caranya di mana untuk menyimpan foldernya? Nah, teman-teman masuk ke sini, ya, ke keterangannya. Nah, ini harus diisi. Karena kalau ini nggak diisi, kemarin tuh belum saya ajarin, karena saya ngajarinnya bertahap, biar nggak liar ya. Jadi, kalau nggak diisi, nanti pada gambar itu ketika diindeks sama Google itu nanti angka-angka ini nih, bahasa planet, nggak jelas itu bahasanya. Jadi, teman-teman isi di sini. Isinya apa? Macam-macam. Misalnya kita isi hashtagnya. Di sini nggak usah pakai hashtag. Kita pakai self fleksibel itu, ya kan? Lalu kita kasih koma misalnya.
Di sini kita kasih lagi misalnya kredipo, ya. Jadi nanti ketika gambar ini diindeks sama Google atau mesin pencari, si Google itu akan baca ini maksudnya kredipo. Nah, di sini baru teman-teman boleh ngasih deskripsi. Nah, deskripsinya apa? Itu tentang gambar itu bebas lah. Ini ya, misalnya kita tulis ya, kredipo adalah pinjol, ya kan? Adalah pinjol ya. Misalnya itu adalah pinjaman online yang sudah mendapat izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini lebih suka lagi nih Google nih, apa namanya, mengindeks gambarnya. Oh, paham nih, gambar ini adalah kredipo gitu kan. Nah, ini teman-teman jangan lupa diisi ininya, jangan dikosong. Nah, kalau judul ini adalah judul yang tadi saya save gambarnya, ya kan? Ini boleh teman-teman ganti, atau kita kalau perlu diganti adalah sesuai dengan gambarnya. Ini karena tadi judul PowerPoint saya, jadi nggak nyambung. Jadi ini materi, ini kredipo. Jadi saya ganti aja dengan kredipo judulnya. Ya, jadi ini harus diisi supaya saat Google mengindeks, dia paham ini gambar isinya apa sih, gitu ya. Baru kita sisipkan media. Oke, dapat ya. Di secara ini kita masuk udah pas. Nah, di sini teman-teman lihat lagi nih. Ini kan gambar masih mati nih, nggak bisa diklik, ya kan? Gimana caranya mau bisa diklik gambarnya, gitu kan? Nah, teman-teman bisa bikin tombol lagi di bawahnya, atau di sini ada tulisan tautan. Ya, lihat ya, ada tautan. Di sini diklik URL khusus. Arahkannya kemana? Bisa ke nomor WA Anda, gitu kan? Misalnya Anda adalah marketingnya kredipo. Ketika ada yang klik gambar ini, nanti Anda tinggal menerangkan bahwa gampang lah, pokoknya tinggal foto KTP, masukkan nomor ini, nanti dapat uang 30 juta, gitu kan? Seperti itu. Jadi tinggal Anda masukin aja, gitu. Jadi misalnya 62 821 200 879 nomor saya ya. Nah, tinggal diklik perbarui. Ya. Jadi nanti ketika diklik gambar ini akan masuk ke WA Anda, gitu ya. Jadi sini sudah dapat ya. Jadi kita lihat dulu nih penampakannya nih di handphone. Oh, seperti ini nih nanti, gitu kan. Di tablet gimana nih? Oh, seperti ini. Di laptop gimana nih? Seperti ini. Di sini kan ada tombol mata nih, ya kan? Tombol mata ini tinjau perubahan. Dia nanti buka halaman baru. Oh, seperti ini gambarnya, gitu kan. Nah, jadi nanti ini kalau misalnya ini sudah selesai, teman-teman nanti di sini bebas nih untuk memberikan isi. Karena kan kita targetnya di awal itu adalah membuat orang yang mengklik landing page Anda itu diam dulu 3 sampai 5 detik gitu. Supaya diam apa? Dikasih gambar di sini. Gambar yang berkuatan tinggi, yang enak dilihat. Nah, setelah dia diam 3 detik kan, nah di sini teman-teman tinggal isi penjelasannya gitu kan. Di sini tinggal klik tes. Ini tinggal masukkan penyunting tes gitu. Seperti ini. Jadi nanti di keterangan tentang di kredipo itu seperti apa penjelasannya seperti apa. Jadi teman-teman di sini diisi lah gitu ya. Seperti apa nanti diisi sendiri. Misalnya kredipo yang kan gitu ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, dapat tuh 3 detik pertama sampai 5 detik orang akan terpaku melihat iklan Anda. Jadi sangat simpel sekali untuk membuat orang terpaku. Pokoknya kuasai dulu gambarnya gitu ya. Kuasai dulu cara pembuatan gambarnya. Nah, nanti baru setelah ada deskripsi yang panjang dan lebar ini, ketika Anda pengen tutup lagi dengan dengan tombol untuk penjelasan lebih detail, tinggal Anda klik di sini. Ini cari tombol, ya kan? Cari tombol, ya kan? Nah, taruh di tengah, ya kan? Nah, ini kan misalnya info lebih lanjut, misalnya info lebih
info lebih detail, klik tombol ini. Supaya orang tahu ini tombol apa, teman-teman di sini ada lihat nih, ada pustaka icon. Diklik pustaka ikonnya, ya kan? Diklik pustaka icon, cari logonya WA, ya kan? WhatsApp, kan? Akan muncul kan? Nah, klik di sini, pastikan. Nah, ini sudah muncul nih logonya si WA itu. Cuman di sini jangan lupa WA Anda dimasukkan. Lalu pakai HTTPS ya protokolnya. Terus WA titik ini nomor Anda ya 62821 200 809. Klik perbaharui. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini jadi Anda hari ini sudah belajar tentang cari aset gambar yang ada di Pixabay, ya kan? Di sini macam-macam ya. Misalnya kita mau lihat food, kita bisa dapat gambarnya di sini macam-macam. Yang bagus-bagus gitu ya, bebas gitu. Anda tinggal pilih sesuai dengan selera ya. Tapi untuk mencari gambar di sini jangan pakai bahasa Indonesia ya, dia nggak melatak itu bahasa ini, pusing dia. Ini aset gambar untuk masih berbahasa Inggris. Jadi teman-teman bagusnya bikin akun dulu di sini gratis, baru nanti cari tentang apa namanya yang pengen dibuat, misalnya real estate ya atau rumah, gitu ya. Nanti di sini muncul segala macam yang berhubungan dengan rumah. Gitu. Nah, di sini teman-teman sudah mendapat. Apakah akan berhenti sampai di sini saja? Tidak berhenti sampai di sini. Nah, sebentar ya. Ini kita tutup dulu. Nah, jadi di sini kalau teman-teman ini akan membuat iklan kan di sini teman-teman, wah Kang, logo produk saya pengen dimasukin nih, tidak hanya di dalam gambar. Gimana caranya? Nah, ini caranya ini, klik ini ya, plus nih, plus ya, klik di sini, klik yang tambah di sini ya, klik ini lagi, nanti cari di sini, ininya apa namanya, ke bawah, sini, navigasi menu, ya, nanti navigasi menu ini teman-teman masukkan di sini, klik lagi. Nah, di sini kan nanti akan muncul logo nih. Nah, nanti logo ini teman-teman ganti dengan logo punya teman-teman sendiri. Contohnya seperti ini ya. Kita ganti logonya jadi Kredivo. Tadi kan sudah saya masukkan nih logo. Belum ya, logo Kredivo belum dimasukkan. Kita klik di sini. Download. Nah, klik Kredivo. Oke, ini sudah masuk. Nah, supaya logo ini nanti juga bisa diklik, di sini sudah ada tautan link logonya, jadi teman-teman bisa masukkan. Sementara ini adalah item menu ya. Kan waktu di pelajaran pertama itu saya jelaskan bahwa struktur website itu adalah salah satunya adalah halaman. Nah, ini bisa teman-teman ganti misalnya halaman, jangan di sini menjadi kontak kami, ya kan? Terus di sini bisa menjadi misalnya alamat kami, sama ya, kontak sama alamat ya, misalnya tentang kami, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa mengisi di sini tentang halaman-halamannya. Bagaimana cara mengisinya itu nanti akan saya ajarkan di materi selanjutnya. Jadi materi hari ini adalah tentang bagaimana teman-teman untuk memahami dulu secara sederhana membuat gambar dan mencari aset gambar melalui aplikasi Pixabay, terus tinggal dibuat gambarnya, lalu dimasukkan ke dalam landing page, lalu diisi deskripsinya, lalu dimasukkan call to action-nya dengan rumus yang seperti ini. Acceptance ya, victory 80%, tes nya 15%. Nah, tugas teman-teman adalah saya nggak akan minta dikumpulkan besok gitu, karena pasti akan panjang durasinya gitu kan. Saya kasih
malam nanti bisa jam 19.30. Jadi teman-teman nanti tugasnya adalah ya dengan konsep ini, dengan konsep tes ini, temanya adalah, bentar saya ini dulu, pilih salah satu ya. Nah, saya nggak minta banyak, pilih satu. Temanya adalah satu tentang properti, yang kedua sekolah, yang ketiga tentang mobil, yang keempat tentang ini apa namanya makanan. Yang kelima tentang apa namanya ini, ya, Olahraga, Kang. Olahraga. tentang olahraga ya. Pilih ya salah satu ya, olahraga ya, olahraganya bebas. Yang satu lagi ini aduh lupa saya, tentang gadget ya. Properti, Kang. Apa? Sudah. Properti udah tadi di atas ya. Oh ini dia yang belum nih. Tentang obat herbal, Kang. Di sana Muslim ya. Nomor 8 sampai 10 ya. Ada masukan? Properti, sekolah, mobil, makanan siap saji, olahraga, jajan di sana Muslim. Hobi. Lowongan kerja. Obat herbal, Kang. Lowongan kerja perlu tuh, lowongan kerja. Ada lagi? Jamu, Kang. Jodoh Apa? kali, jodoh. Jamu. Biro jodoh. Jalan-jalan, Kang. Tourism. Biro jodoh ya. Travel. Travel ya. Tour. Tour and travel. Ya. Anda pilih satu aja. Ya. Anda tugasnya ya. Pilih satu tema. Dengan 5 gambar. Ya. Jadi dalam satu tema itu isinya ada 5. Ya, misalnya olahraga itu Anda bisa pilih sepak bola ya kan, catur apa aja lah, bebas lah gitu ya. Jadi 5. Tapi karena kita bermain aman supaya nanti ke depannya itu menjadi karakter teman-teman. Jadi jangan mengambil gambar dari Google. Kalau mengambil dari Google misalnya seperti ini ya. Mana tadi nih? Gambar dari Google ya. Ini. Gambar mobil. Klik sini ya. Ini di sini akan selalu ada tulisan nih. Gambar ini bisa saja memiliki hak cipta, ya kan? Itu berbahaya nih, gitu kan? Karena kita tidak dibiasakan dari awal untuk mencari yang aman, jadi kita comot-comot aja dari Google. Nanti efeknya ketika Anda sudah benar-benar menguasai tool ini, jadi Anda terbiasa tuh mengambil gambar, nanti ada efeknya lagi dituntut sama orang, gitu kan? Tapi kalau kita sudah terbiasa dari ini yang pakai gambar yang ini, jadi teman-teman tinggal cari di sini saja. Jadi teman-teman misalnya mobil ya, kita klik aja car di sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti cuman di sini saya kasih karena ini masih latihan ya kan. Kan di sini ada ini ya, ada ini nih, ininya nih. Nih. Ada salah satunya logo. Nah, di sini Anda boleh pinjam dulu logonya yang perusahaan-perusahaan otomotif yang sudah eksis ya. Jadi di sini teman-teman tinggal cari logonya itu adalah logo perusahaan, misalnya Toyota atau itu ya. Cuman teman-teman nyarinya yang versi PNG-nya, misalnya logo Honda. Ada cari yang PNG-nya. Ini untuk sekedar latihan di dalam gambar itu. Begitu juga yang lain. Tapi logo ini bisa diganti dengan yang lain karena di sini kan komposisinya tidak harus logo, bisa semboyan, bisa teks outline-nya. Nah, kalau Anda mengambil yang ini, yang tulisan, maka konsepnya pakai ini. Apa ditambah mengapa? Yang pertama, bisa kedua, apa ditambah di mana? Yang ketiga, apa ditambah mengapa, ditambah di mana? Itu dulu pernah saya kasih tuh di pertemuan manusia yang keberapa itu saya kasih. Misalnya apa plus mengapa, misalnya dijual rumah. Ya kan? Mengapa? Itu dijual rumah itu kan apa? Mengapa? Ya kan? Mengapanya itu kita kasih keterangan.
harga di bawah NJOP, gitu kan, dijual rumah harga di bawah NJOP, artinya harganya di bawah harga pasar. Terus, mengapa misalnya dijual rumah, di mana maksudnya? Dikasih keterangan di kompleks Setra Duta Bandung, gitu. Jadi di situ sudah dapat rumusnya, gitu. Kenapa memakai konsep seperti ini? Karena kecerdasan buatan saat ini yang dikembangkan oleh Google itu adalah mencari hal-hal yang biasa diketik oleh orang awam di dalam Google, gitu. Misalnya orang mencari rumah di Setra Duta, nah itu nanti akan masuk, gitu. Jadi teman-teman bisa membuat headline-nya. Nah, kalau teman-teman memakai headline seperti ini, maka gaya penulisan landing page-nya sedikit berubah. Jadi seperti ini. Ini ya. Ini kita hapus dulu. Klik di sini. Klik plus, tulis satu, yang ini. Klik headline-nya, mana nih? Tajuk, sini. Klik tajuk, kasih cari judulnya, gitu kan? Judulnya apa? Pakai rumus itu. Tajuknya di sini. Nanti ambil di tengah, ya kan? Nah, terus ini gimana nih? Ganti warnanya. Klik di gaya. Klik di penulis di warna tes. Ya kan? Nah, pilih aja di sini nih, misalnya warnanya jadi merah, gitu kan? Dia jadi merah, kan? Nah, tinggal dikasih sesuai dengan rumus yang tadi. Kalau teman-teman pengennya tidak ada logo, gitu. Tapi kalau pakai logo silakan saja. Jadi nanti teman-teman pilih ininya, terus buat di landing page yang teman-teman ini. Karena tadi ada 5 gambar, jadi bukan bikin 5 landing page ya. Jadi turun ke bawah semuanya. Turun ke bawah supaya nanti saya bisa lihat juga, gitu. Jadi di sini ditambahin di bawah, gitu. Jadi teman-teman nggak usah bikin satu orang 5 landing page, bukan. Satu orang 5 gambar menggunakan ini. Menggunakan rumus pola yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa bentuk ini adalah konsep tes dalam fitur seperti ini. Cari gambar yang resolusinya tinggi, supaya teman-teman bisa mendapatkan headline yang bagus. Ingat yang itu. Tapi saya akan nilai juga di sininya ya, di sini. Di mana? Kita keluar dulu. Bentar ya, di sini nggak keluar. Di sini. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Dikasih judulnya nih, di gambar nih ya. Di sini nih, terangannya. Jangan dikosongin. Ya, nanti teman-teman yang udah buat gambar, terus pada saat upload ininya, supaya nanti pencarian organiknya itu bisa dapat, gitu. Jadi ini diisi ya, diisi judulnya, terus diisi keterangannya itu bisa hashtag, bisa logo, pokoknya apa aja, diisi deskripsi singkatnya. Seperti itu. Jadi jangan lupa ya. Gitu. Ini ada gambar Pak Ian nih, ya, isi nama di sini. Ini adalah Pak Ian, gitu kan. Nah, kalau gambarnya Pak Ian. Tapi kalau gambarnya ini, nah ini teman-teman tinggal isi sendiri. Ya, jadi tahapannya setelah teman-teman buat gambarnya di PowerPoint, ketika di-upload, ini jangan sampai ketinggalan. Ini salah satu tahapan supaya nanti landing page kita memiliki kualitas yang bagus di mesin pencari. Saya belum langsung menjelaskan lagi ke bawahnya, yang penting teman-teman secara bertahap bisa dulu mengkreasikan gambar yang bagus, yang secara kaidahnya itu sudah baik dan benar. Memang di sini ada tombol nih di sini nih. Kalau teman-teman lihat nih, di sini ada landing press ya. Ini layout sudah tersedia gitu. Cuman nanti teman-teman nggak jadi kreatif, gitu kan? Jadi tergantung sama ini gitu kan. Ini nggak ada, nanti pusing kepalanya. Waduh, kan kalau kita tergantung sama layout yang sudah dibikin sama orang kan, begitu ini berapa kali dipakai kan jadi bosan gitu kan. Jadi mengasah kreativitasnya nggak muncul gitu. Jadi saya ingin menstimulus supaya teman-teman muncul dulu kreativitas, sehingga nanti ke depannya punya gayanya masing-masing. Ini memang sudah dibuat bagus-bagus, cuman ini menumpulkan kreativitas kita. Cuman saya nggak mau teman-teman seperti itu, karena kan yang kita pengen upgrade itu adalah skill gitu kan. Kalau mau cara mudah mah gampang aja gitu kan. Seperti itu. Sampai nanti ke depannya itu, tonton ya. Ini kita keluar dulu. Keluar ke dashboard.
Jangan lupa nanti judul landing page-nya itu adalah nama Anda ya. Namanya jangan disaru-saruin ya. Saya sama Bu Yuni nyari-nyariin tadi sampai Bu Yuni nyari ke Bokolong katanya. Namanya belum ketemu di mana gitu. Nah, itu ya. Nah, sampai nanti kita bisa ini ya. Bentar. Sampai nanti landing page-nya akan seperti ini, seperti yang saya buat seperti ini. Nanti kita akan buat seperti ini. Jadi satu-satu ya. Nah, ini adalah landing page profil saya. Klien-klien yang sudah pernah kita buat, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti ke depannya teman-teman harus bisa lebih baik dari saya gitu untuk membuat landing page. Ya, tahapan-tahapannya kita belajar secara bertahap dulu. Memahami kaidah iklan online-nya seperti ini, nggak ribet-ribet ya. Jangan seperti teman-teman yang belum memahami skillnya, jadi dalam satu gambar ini macam-macam nih. Udah begitu diketiknya di aplikasi handphone lagi, jadi bertumpuk, nggak dapat itu. Jadi semua apa yang ada di pikirannya ditumpahkan di dalam gambar, jadi orang nggak ngerti nih mau melihatnya. Itu kan kita lihat kan kalau ada jualan online, semuanya dimasukin sampai alamat gitu kan. Nah, kita pakai rumus yang sudah bagus saja. Nah, sampai sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya kembalikan dulu ke MC-nya, Bu Yuni. Silakan, Bu. Ya. Terima kasih Kang Lintang untuk penjelasannya. Untuk teman-teman semua, kayaknya pada bingung ya saja. Saya bingung. Boleh. Silakan yang bertanya. Kang, sebenarnya di chat ada yang bertanya tuh. Udah berbintang-bintang nih, Bu Yuni. Iya. Kang Lintang, ada yang bertanya. Kang Lintang. Ya, silakan. Itu katanya gambar boleh nggak dari HP? Gimana? Kalau resolusinya bagus bagaimana? Oke nggak? Gambar picabay itu bisa diambil dari handphone. Bisa. Bisa. Cuman saya mengasih situs ini, situsnya si picabay itu supaya teman-teman tahu bahwa di sini adalah tempatnya yang untuk mendapatkan gambar yang aman secara hak cipta gitu ya. Jadi nggak perlu lagi pusing-pusing gitu. Nanti saya kasih selain ini web situs-situs lain yang teman-teman bisa cari, tapi ini dulu aja Pak. Nah, gitu. Seperti itu. Oke, Pak Arif Rahman udah kejawab ya. Tanya Kang Lintang. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, jadi poinnya untuk kita persiapkan gambar materi gambarnya itu dari aplikasi PowerPoint dulu Pak Lintang ya. Ya. Kemudian untuk ngambil gambar-gambar yang tadi apa namanya istilahnya itu nggak ada tuntutan itu dari link apa Pak Lintang? Ini Pak gambarnya coba ini. Untuk link untuk mendapatkan gambar yang bebas apa namanya hak cipta gitu loh. Ya, yang bebas royalti. Makasih Pak Lintang. Ya, silakan Pak. Pak, Bu, ini tuh ada yang angkat tangan tuh. Pak Beri Laksana, silakan Pak Beri. Itu yang poin, yang 10 poin topiknya Kang, bentar, saya belum ke capture. Gimana Pak? Yang 10 poin itu topik. Poin yang mana Bu Yuni? 10 topik poin iklan. topik. Oh gini Pak Beri, tema yang akan kita ambil kan ada 10 Nah itu ini, saya belum capture bentar. Itu tuh topiknya nih. Pilih salah satu. Ya. Tapi dalam satu ini pilih 5 gambar. Oke, sip, makasih. Makasih Pak Beri. Ada yang lain? Saya Bu Yuni. Yuk silakan. Pak Arman ya, senior saya nih. Izin ya nanya nih, kolonialis nanya. Wah. Saya belum menunggu lihat Coach Ray yang milenial belum menongol nih. Iya, Kang Lintang, saya jujur aja ini pertama mohon ini saya udah pernah nyoba bikin iklan di FB Ads gitu kan. Kebayang iklan biaya iklannya tinggi. Betul. Nah, ini saya mau tanya Kang Lintang. Kalau misalkan ini kan urutannya berarti ketika kita buat landing page seperti ini, artinya kan kita punya base-nya tadi dengan WordPress gitu ya. Betul. Oke. Nah, artinya ketika kita ngiklan
di WordPress itu apa namanya? Apakah sama dengan FB Ads, istilahnya ada biaya yang keluar istilah gitu? Apa memang kita promosinya lewat grup WA yang kita punya, atau memang lewat FB Ads, atau cukup dengan WordPress yang kita punya gitu? Apakah WordPress sendiri otomatis langsung posting langsung publish di beberapa media sosial gitu? Itu aja Kang, terima kasih. Ya, terima kasih, bagus sekali nih pertanyaan Pak Arman. Ini nanti akan nyambung ke materi minggu depan. Jadi materi minggu depan itu sampai akhir bulan itu saya bagi menjadi 2 kali pertemuan tentang Facebook Ads atau iklan di Facebook. Nah, iklan di Facebook itu salah satu media kita untuk bisa beriklan di Facebook itu kita harus punya website. Nah, jenis-jenis website-nya itu yang kita pelajari saat ini adalah landing page. Landing page ini kita buat di WordPress. Jadi sebelum kita beriklan di Facebook Ads, kita buat dulu materi iklan landing page-nya itu di WP ini Pak, di WordPress ini. Supaya nanti pada saat kita beriklan, itu kita mendapatkan hasil yang bagus gitu. Memang nanti dari Facebook Ads itu bisa tidak harus dari WordPress ya, bisa dari media yang lain. Cuman saat ini saya ingin memparalelkan materinya itu dari landing page-nya dulu aja. Karena landing page itu adalah yang seperti di awal pertemuan tempo hari saya sampaikan, seperti brosur yang hanya 1 lembar. Tapi kita iklankan brosurnya. Kalau di offline kita bagi-bagi di pinggir jalan, tapi ini kita iklankan. Iklankannya medianya apa? Minggu depan kita akan belajar tentang Facebook Ads gitu. Jadi nanti nyambung ini. Jadi materinya keseluruhan. Saya memang di tahapan ini tidak mencari atau tidak melihat dulu teman-teman harus 100% benar gitu, tapi coba dulu, membiasakan dulu coba. Nanti ketika kita akan mengevaluasi kembali, nanti kita akan bisa lihat dari atas, dari helikopter view, oh ternyata tahapannya, langkahnya ada yang salah di sini nih. Tapi teman-teman sudah mencoba gitu, jadi merasakan gitu. Sama seperti ketika kita belajar berenang gitu, ternyata untuk bisa gaya bebas gitu, semua tangan sama kaki harus bergerak gitu, jangan hanya tangannya doang, kakinya nggak bergerak gitu. Itu bukan gaya bebas, itu namanya gaya kupu-kupu. Nah itu seperti itu. Jadi nanti ketika kita beriklan di Facebook Ads, medianya adalah landing page ini Pak gitu. Itu Pak Arman. Hanupis. Ya siap Pak. Kang Lintang, sudah ya? Kang Lintang, Bu Diana nanya nih, kalau latihannya mau buat dengan nama kita sendiri, apa boleh? Setelah saya lihat punya Kang Lintang, jadi temanya tidak ada. Saya bingung nih. Latihan mau buat dengan, iya memang nanti dibuatnya itu judul landing page-nya adalah nama kita. Ya. Ya, nama kita sendiri gitu. Nama yang sesuai didaftarkan di manajer klub lah itu. Nama kita sendiri. Jadi supaya saya dan Bu Yuni itu ketika akan merekap tugas teman-teman bisa langsung tahu oh siapa yang buat ini gitu. Seperti itu Bu Yuni. Ya, baik. Bu Diana sudah jelas Bu Diana? Ya. Kalau yang punya saya itu karena udah jadi ya, jadi nggak saya kasih nama saya. Gitu. Terima kasih Bu Diana. Selanjutnya siapa lagi? Izin bertanya Kang Lintang. Silakan. Robert Panjaitan, Pak. Mau nanya, WordPress ini apakah sama dengan Google Slide atau tidak? Saya pernah coba juga oprek-oprek Google Slide, cuman nggak berkembang karena otodidak gitu, jadi nggak tahu benar apa enggak, ya hanya sekedar gitu. Itu aja, Kang. Ya. Jadi WordPress itu berbeda dengan Google itu, dia adalah salah satu jenis website dari berbagai macam jenis atau bahan baku untuk membuat website. Jadi ada di situ ada yang nanti CMS ya, Content Management System itu ada WordPress, ada Joomla, ada macam-macam. Ada juga yang dibangun dengan framework atau coding sendiri. Nah saat ini kami dari AIDAS itu bikin cara yang paling simpel dulu dah, kita pakai WordPress gitu. Jadi WordPress ini adalah cara membuat website yang paling simpel dan paling mudah dipahami oleh siapa saja tanpa perlu menguasai secara detail tentang pemrograman.
Jadi seperti tadi kan, begitu membuat landing page, saya nggak ada bahas pemrograman kan, tinggal tarik ke sana, ganti huruf, tinggal publish ya kan. Tapi kalau saya lagi ngajarin teman-teman yang bahasa misalnya Laravel atau CI, itu pasti saya akan pakai media lain gitu untuk menghitung logikanya. Jadi ketika ini ketemu ini, logikanya hasilnya seperti apa, itu beda gitu. Nah ini teman-teman manajer klub kita ajarkan supaya bisa juga bikin website. Saat ini jenisnya adalah landing page dengan WordPress seperti itu. WordPress-nya sudah kami sediakan. Harapannya nanti ketika nanti teman-teman punya skill sendiri, nanti bisa bikin sendiri nih websitenya. Misalnya nama websitenya adalah arman.com, uni.com gitu. Jadi bisa buat sendiri gitu. Sudah punya bekal untuk membuat website sendiri, jenisnya adalah landing page. Seperti itu. Terima kasih, Kang. Ya. Selanjutnya Bu Mira, silakan Bu Mira. Ya, makasih Mbak Yuni. Kang Lintang mau tanya, itu kan di sini kita diminta memilih satu tema dan membuat 5 gambar. Berarti contohnya ya, kalau misalnya ini properti di awal kan nama perumahannya misalnya kayak dari Bu Murni dari Harvest City. 4 gambar sisanya itu contohnya tipe-tipe rumahnya. Berarti setiap gambar itu dibuat dengan konsep yang tadi ya. Semuanya dibuat picture 80%, headline semboyan 15% dan hashtag 5% untuk kelima-limanya seperti itu. Gimana Bu Yuna, bisa dijelasin Bu? Aku tadi dengarnya ada suara angin. Oh, iya. Kang Lintang, kan kita memilih tema tadi dari 10 ya, kita pilih salah satu. Misalnya kita ambil properti. Nah, pada landing page yang pertama itu akan muncul rumah dengan tadi komposisi ya, picture berapa persen, teksnya berapa, hashtag berapa. Nah, landing page selanjutnya adalah atau slide selanjutnya yang kedua, apakah sama komposisi tersebut? Itu pertanyaan Bu Mira. Ya, jadi komposisinya sama gitu. Jadi teman-teman belajar dulu bisa membuat gambar seperti ini. Aset gambarnya ini, ya kan, nanti disesuaikan dengan tema yang ada di sini. Komposisinya seperti ini gitu. Buat dulu, pokoknya caranya membuat dulu. Terus saya udah ngerti cara menyimpan gambarnya di PowerPoint supaya hasilnya tidak format PowerPoint gitu. Misalnya tadi di save ke versi JPG-nya. Nah, jadi tetap sama gitu. Komposisinya bakunya seperti ini. Tapi di 15% ini pilih salah satu. Apakah headline, apakah logo, apakah semboyan gitu. Nah, salah satu. Kalau di sini kan saya hanya pilih logo nih. Gitu kan? Karena kenapa saya pilih logo cukup logo, karena di bawah logo sudah ada semboyannya gitu kan. Beli sekarang gitu kan. Nah, ini sudah nyambung gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti dulu aja ini. Terus hashtagnya adalah teman-teman nanti atau tanda pagarnya bikin sendiri gitu. Tapi yang dimengerti oleh orang lain, jangan hanya Anda sendiri yang ngerti gitu kan. Misalnya hashtagnya bikin hashtag misalnya yang nggak Anda mengerti, yang seperti ini misalnya ya. Contohin ya. Bu Mira, jadi besok kita ya ini ya yang pokoknya yang bahasa awam yang ngertiin sama orang gitu. Nah, misalnya hashtagnya bikin begini ya kan, atau ini saya apa gitu. Kita nggak ngerti lah, pokoknya bahasa ala yang robot pun pusing gitu. Robot Google pusing mengindeksnya gitu. Jadi hashtagnya yang mudah gitu. Fleksibel ini bisa diganti misalnya sesimpel itu, semudah itu, ya kan, begitu mudahnya itu untuk menguatkan gambarnya tersebut. Seperti itu. Jadi intinya adalah moment of truth-nya adalah 3 detik pertama ya Kang Lintang ya. Betul, karena tadi yang pengen kita incar itu ketika linknya ini dibuka, link landing page, orang diem dulu gitu. Ya kan, orang diem dulu. Nah, wah ini gambarnya bagus nih. Di sini contoh nih ya. Ya kan? Coba saya lihat nih. Tadi ya, question ya. Tadi saya lihat ada gambarnya kan. Ya kan, ini kan bagus nih, orang lihat gambarnya tuh, ini mata siapa gitu kan ya kan. Nah, orang udah gitu kan. Apalagi itu kan, nah, ini nanti Anda bisa bikin nih gitu kan, nah, terserah mau produknya apa gitu. Ini orang sudah mulai terpancing untuk diam gitu kan.
Jadi teman-teman bisa ambil macam-macam ya gambarnya di sini. Ini resolusinya sangat tinggi sekali, dan ini saya sangat rekomendasikan sekali untuk mendapatkan aset grafis yang kita tidak perlu lagi takut dituntut sama orang. Aman ya Kang ya. Oke, Bu Mbak Mira udah jelas Mbak Mira. Udah, makasih Mbak Yuni. Mbak Yuni boleh tolong yang lain mungkin yang nggak bicara di mute kali ya karena ada noise. Kayaknya dari Kang Lintang yang kurang jernih ya ininya. Gimana Bu? Selanjutnya adalah Bu Rizda dari Bandung. Silakan Mbak Rizda. Ya, Assalamualaikum. Kang Lintang mau nanya. Kan kita bikin 5 slide ya. Kalau misalnya kalau gambarnya dari foto-foto kita sendiri boleh tidak sih Pak? Misalnya kalau kita lowongan kerja, jadi perusahaan foto-foto perusahaan kita yang dimasukkan gitu. Boleh. Saya lupa menyampaikan. Kalau Anda punya foto yang secara lisensi aman, silakan dipakai. Ya. Oh boleh ya? Kayak bebas itu fotonya. Ya. Oke, makasih. Ya, makasih Mbak Rizda. Ada lagi? Tanya Kang Lintang. Silakan. Chris, Bekasi. Gini Lang, kebetulan kan saya itu bekerja di rumah sakit tapi di bagian catering. Nah, kami itu sudah punya leaflet-leaflet. Kalau yang diupload itu leaflet yang udah jadi, itu boleh nggak? Gimana Pak? Ulang lagi Pak. Saya kan usahanya di catering nih. Catering ya. Kita sudah punya gambar terkait dengan catering saya. Boleh Pak, boleh. Boleh nggak itu? Boleh Pak, boleh. Boleh. Ya pokoknya kalau Bapak, pokoknya di sini teman-teman jika punya gambar, aset gambar yang sesuai dengan aman lah pokoknya secara lisensi silakan dipakai, nggak masalah. Oke, siap. Makasih Kang. Sama-sama. Pak Grace. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas semuanya? Halo? Ya, deadline-nya kapan ini jadinya? Kang Lintang, deadline-nya kapan? Hari Sabtu malam minggu ya, jam 19.30. Waktunya cukup panjang, jadi teman-teman sudah saya harap langkah-langkahnya diikutin ya. Tadi ini ada siapa ini yang bertanya ya langkah-langkahnya ya. Saya tadi baca chatnya di mana tadi ya. Ini ada pertanyaan lagi. Iya Kang, betul. Pak Carlos ya. Ya, Pak Carlos itu minta dibuat step-stepnya seperti minggu lalu. Insya Allah nanti PowerPoint ini saya akan share ya di grup. Ya, setuju Bang, setuju. Ya, silakan Cok Ray. Mau nanya Kang Lintang, itu bisa di-share lagi nggak yang itunya apa namanya link masuknya kok nggak bisa ya? Oh iya, udah saya ganti passwordnya. Nah, ini di sini Pak Ray, saya share lagi ya. Nah, ini link masuknya. Ya, password setiap tugas saya ganti. Nah, ini saat ini seperti ini, manajer klub 2021. Nah, terus konsepnya seperti ini, buatnya logonya. Nah, gambar cari di Capai atau gunakan gambar Anda sendiri yang aman secara lisensi. Lalu pilih salah satu tema di sini, tapi dalam tema ini ada 5 gambar. Ya, jadi nanti saya akan sampaikan pendapat bahwa di antara 5 gambar yang Anda buat itu mana yang masuk gitu sesuainya. Karena saya kalau membuat sebuah desain kategori hasilnya itu saya minimal itu 100% gitu. Jadi kalau bukan 100% itu bukan bagus gitu. Jadi saya selalu buat minimal itu 100%. Jadi teman-teman bikin standarisasi membuat desain itu adalah 100%. Jadi jangan nanggung-nanggung kalau udah belajar tentang gambar ya. Jadi teman-teman
fokus karena gambar itu kekuatan utama di pemasaran digital. Kalah di gambar, Anda sudah kalah sebelum berperang gitu. Walaupun Anda punya materi yang sangat banyak sekali. Jadi kuasain gambarnya, pilih temanya. Nah, ini karena ini saya tulis dalam bahasa Indonesia ya. Jadi nanti pada saat nyari di sini jangan pakai bahasa Indonesia ya, nggak ketemu nanti. Ya. Ya, jadi pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Jangan cari di Google. Nanti kalau dicari di Google nanti itu mengandung hak cipta. Iya, Kang Lintang, ada satu lagi pertanyaan, Kang Lintang. Apa tuh? Dari Pak Joko Purwanto, IGM. Kemarin kita sudah upload yang ada di galeri, Kang Lintang. Tinggal kita lengkapin, apa boleh? Boleh. Itu berarti kalau itu fotonya Bapak pribadi secara itu aman, silakan dipakai, nggak masalah. Gitu. Bagaimana? Silakan aja, nggak masalah. Nanti di bulan Januari saya akan ajarin kekuatan gambar ya, the power of picture itu kita akan bermain di namanya psikologi warna. Gitu. Jadi dulu saya dapat materinya juga nih dari Cokra ini di Indofarma tuh. Kalau orang hijau itu orang ragu-ragu, benar ya Pak ya. Jadi kalau orang yang merah itu terobos saja dulu, gitu kan? Nah itu agak-agak mirip gitu. Jadi kita akan belajar tentang psikologi warna, itu nanti berpengaruh sekali di pembuatan desain-desain kita. Jadi nanti teman-teman coba buat supaya nanti hasil landing page-nya bisa seperti ini ya. Secara ininya sudah enak gitu, segala itu bisa dilihat, bisa masuk seperti itu. Oke, bagaimana Pak Joko? Sudah jelas? Pak Enggak ya, angkat tangan itu. Betul, mau tanya, itu 5 gambar, kan masing-masing ada hashtagnya Pak ya? Betul. Hashtagnya itu selalu Google Play? Ya, jadi hashtagnya Bapak buat sendiri. Ya, Google Play semua Pak ya? Jadi seperti ini ya, dibuat seperti ini. Tapi maksudnya 55 itu Google Play, hashtagnya Google Play ya, bukan lainnya ya Pak ya? Bukan apa? Hashtag itu adalah yang diberikan ini sekarang Google Play ya? Ya. Oke, Ya, baik. kalau Google Play ini bukan hashtag, ini call to action ya. Apa Pak? Hashtag call to CTA, tombol aksi. Kalau hashtag yang ini Pak. Oh ya. Oh ya. Ya, kalau ini yang call to action. Jadi call to action ini sorry. Ya, hashtagnya yang ini Pak, yang apa? Itu selalu sama ya semuanya berarti ya Pak ya? Harus sama ya? Ya. Baik, terima kasih Pak, terima kasih. Ya, jadi komposisinya di sini. Bapak cari 5 gambar, ini seperti ini. 80%. Oke. Nah, terus sedikit kasih tambahan, penempatan layout testnya itu diatur ya sedemikian rupa ya. Jangan misalnya udah ada tes di sini, ini ada juga di sini gitu kan. Jadi kan ngelihatnya kurang sip gitu ya. Taruh di sini gitu kan. Gitu. Ini misalnya ke pinggiran, misalnya taruh di sini gitu kan. Nah, nanti dicek dulu di sini gitu kan. Pokoknya manis gitu Pak ya? Ya, biar enak gitu. Enak dan manis. Ya. Terus ya, untuk font nanti tinggal menggunakan font yang ada di mana di PowerPoint. Kalau fontnya favoritnya Pak Ian itu saya tahu tuh Perdana dia. Fontnya Perdana. Ini Pak Ian mau nanya loh Kang Lintang. Ya, Pak Ian mau nanya, saya mau lagi di Riau nih Pak Ian. Ya Pak Ian. Suara saya jelas enggak? Suara saya jelas enggak? Yuk, jelas Pak. Halo? Jelas. Ya, soalnya lagi di ujung Indonesia, di perbatasan Indonesia, pulau kecil. Di mana Pak? Karimun, Kepulauan Riau. Hah? Karimun? Iya. Karimun di Semarang dong Pak? Bukan Karimun Jawa Pak, Karimun Kepulauan Riau. Oh Riau. Pak Lintang, jadi jelas ya? Ya, koneksinya kurang. Pak Lintang, ini tadinya PR-nya itu untuk yang kemarin kita pakai apa namanya
link desain yang kita pakai yang kita edit kembali atau game baru loh. Buat baru Pak. Buat baru. Game baru jadinya ya. Buat baru. Yang Buat baru. kemarin ditinggal. Oh ya, ini mumpung Pak Ian ingatkan, saya lupa ini. Bentar ya, alhamdulillah diingatkan sama Pak Ian. Jadi teman-teman ini ya, saya revisi sedikit. Jadi ketika nanti teman-teman buat ini adalah nama teman-teman ya. Misalnya Abi Lintang, terus di sininya itu dikasih keterangan ya, Pak. Ya, bentar. Bentar. Ini dikasih keterangan strip materi 2 ya. Oke. Karena nanti kalau namanya tetap sama, nanti saya sama Bu Yuni ngerekapnya double itu nanti. Jadi di sini dikasih keterangan materi 2 ya. Jadi mohon maaf tadi saya lupa mengingatkan, kebetulan nih Pak yang bertanya. Ini seperti itu. Ditambah keterangan materi 2. Ya, Bu Yuni. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah jelas semuanya ya? Nanti kita pelajari lagi videonya. Ya, nanti disilakan dipelajari videonya, nanti akan pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan saja ya Pak, nanti akan beres. Oke. Terus ini kan PR akan dikumpulkan ini ya teman-teman hari Sabtu besok malam Minggu jam 19.30. Tapi paralel untuk minggu ke berikutnya teman-teman diharapkan sudah membuat halaman Facebook karena kita mau masuk ke materi Facebook Ads. Jadi semuanya harus punya halaman Facebook. Ya, halaman ya, bukan grup ya. Halaman Facebook buatnya dari sekarang. Jadi nanti setelah ini bikin halaman Facebook atau kalau sudah punya halaman Facebook silakan. Nah, halaman Facebook ini adalah nama teman-teman. Ya, jadi bikin nama teman-teman di situ. Jadi caranya gimana bikin halaman Facebook? Teman-teman nanti tinggal aja klik Facebooknya, nanti klik aja gambar fotonya itu, nanti di situ ada tulisan buat halaman baru. Nah, teman-teman bikin aja dulu di situ. Karena nanti ketika kita akan masuk ke dalam Facebook Ads itu kita salah satunya harus masuk ke dalam bisnis manajernya ya, dashboardnya Facebook Ads itu ada menggunakan halaman. Jadi sambil membuat gambar ini nanti di pekan ketiga Rabu depan insya Allah kita sudah siap, jadi nggak lagi dari awal teman-teman sudah punya halaman Facebook, jadi masing-masing punya bikin halaman Facebook. Kalau Facebooknya sudah punya halaman, ya alhamdulillah gitu ya, dan tinggal dipakai. Siap, kalau belum punya ganti dibuat baru dengan nama teman-teman. Ya, siap Kang Lintang. Coach Ray ada nanya lagi? Ya silakan Cak Ray. Ya, silakan. Ya, itu boleh ditulisin nggak ya Kang ya, di chat gitu untuk masuknya ke WordPress-nya. Masalahnya nggak bisa-bisa saya masuk. Oke, jadi gini, kemarin itu saya lihat Cakre ya, punten, ketika mau masuk ke ini ya, ini juga untuk teman-teman, menulis alamat masuknya itu di sini nih. Ini kita buka alamat baru ya. Buatnya itu di sini. Bukan di sini. Kalau di sini ini mesin pencari. Jadi di sini teman-teman nanti buat di sini apa namanya tadi buku ya, buku Kang Lintang ya, langsung WP admin ya, langsung diklik saja gitu ya. Jadi nanti akan masuk ke sini ini karena saya belum keluar ya, saya keluar dulu. Jadi ada beberapa teman-teman ketika ini dia mengetiknya di sini nih. Kalau mengetiknya di sini misalnya ya begini nih, HTTPS buku seperti ini nggak bakalan muncul. Dia akan mesin pencari itu yang muncul, itu urutan halaman tuh. Ya kan? Nah, ini munculnya. Ini karena tadi sudah saya klik ya. Nah, ini nanti teman-teman bikinnya di sini nih. Di sini, dikliknya di atas sini. Ini adalah tempat kolom URL-nya. Jadi Pak Ray ketik di sini gitu. Supaya masuk
kebuka jendelanya ini. Jadi buatnya di atas sini. Tuh. Seperti itu. Begini. Gimana? Coach Ray sudah jelas? Masih mutar. Bisa. Kayaknya bisa nih. Kalau udah jumpa WordPress, admin, managers club gitu kan. Ya, manager club 2021. Nah, terus gini, sepertinya saya belum menuntaskan Lens page-nya, baru lari ke elementary itu ya? Elementor. Tinggalnya di mana tuh, Kang? Nah, jadi gini ya, saya ulang lagi sedikit biar mereview kembali. Nah, ini setelah kita klik masuk ya. Klik masuk. Nah, agak loading ya. Ini kan nanti teman-teman klik di halaman ya, segini. Pilih add new. Ya, pilih add new ya, di sini add new. Nah, di sini kita pilih, kita tuliskan namanya, misalnya sini Haji Pulan. Ya kan, nah, Haji Pulan. Nah, ini belum selesai nih. Di sini teman-teman masuk dulu di sini. Di sini ada namanya pack atribut. Pack atribut. Nah, pack atribut ini diklik dulu nih Pak, supaya nanti hasilnya bagus. Diklik Elementor, diklik LP blank canvas. Nah, setelah LP blank canvas, turun lagi ke bawah. Nanti di sini ada yes nih ya, bukan yes no ya, yes saja sini. Yes. Yes, nah, semuanya di yesin ya. Nah, ini yes. Nah, ini belum selesai nih. Nah, kita klik dulu publish. Di sini mana ada tombol publishnya ya. Nah, di sini ada tombol publish. Klik publish. Nah, setelah diklik, kita tunggu dulu, dia masih mutar. Klik publish. Nah, baru di sini ada tombol nih, edit dengan Elementor. Nah, kita klik nih, edit dengan Elementor. Nah, edit dengan Elementor, dia akan kebuka nih Elementornya. Kalau kemarin kan saya lihat Cokre itu kan belum nyampe ke tahap ini nih. Jadi ada tadi di sini nih diisi nih apa gambarnya yang lagi tiduran di rumput itu. Nah, ini setelah ini baru akan kebuka halaman Elementornya. Bentar ya. Nah, di sini sudah tinggal diklik plus tadi di sini. Ini pilih. Ya. Ini kita pilih. Kita di sini adalah menunya. Macam-macam nih menunya, mau apa gitu, mau gambar, mau video itu nanti diambil dari YouTube linknya, macam-macam ya. Kalau yang ada gembok-gembok ini nggak bisa di ini karena itu pakai yang pro, saya pakai yang gratis ini. Nah, ini macam-macam nih di sini gitu. Di sini juga ada ya kan, macam-macam. Misalnya di sini ada tentang waktu ya di sini. Nah, di sini ya. Jadi kalau ada effect yang ada yang jalan tuh penawaran tinggal berapa detik lagi, nah itu bisa dibuat di sini. Seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal klik perbarui. Ya, belum diklik, dikontrol dulu di sini. Kita mau lihat versi apa, versi handphone. Nah, versi handphone seperti ini. Versi tablet seperti ini, versi desktop seperti ini. Kalau udah diklik perbarui. Jadi nanti misalnya Cokre lagi bikin pelatihan nih, kalau nggak daftar sekarang nanti diskonnya hilang. Nah, ini tinggal berapa lama lagi durasinya di sini bisa diatur gitu. Bisa bikin labelnya juga macam-macam ya di sini. Seperti itu. Ini sudah sangat lengkap ya untuk membuat sebuah landing page. Nah, saat ini kita hanya buat dulu secara paralel dengan gambarnya itu. Gambar yang tadi saya ajarkan itu. Seperti itu. Oke, gimana Coach Ray, udah oke ya? Oh, berarti bukan gambar di land page-nya itu bukan kita tarik dulu gambar ya? Gambarnya setelah di elementary itu ya? Elementary itu. Jadi jadi begini nih, kalau mau tarik gambar ini saya coba dulu ya. Saya coba hapus dulu ya. Ini saya hapus. Nah, ini
kita kalau mau gambar, kita pilih gambar Pak Ray ini, kita tarik di sini ya, gambar. Nah, udah ketemu gambar ini, kita klik di sini nih. Di sini ada nih, ada yang sudah tersimpan di Pustaka Media, ada yang masih harus kita ambil dari PPT laptop kita, gitu kan. Misalnya kalau diambil dari laptop, di sini kita pilih misalnya apa nih, ya itu kan misalnya kita gambar, gitu kan. Nah, gambar cewek ya, lagi pakai payung. Nah, ini kita coba ambil sini. Wah, ini udah ada yang upload nih, udah ada makanan nih, udah ada yang buat nih, udah ada yang buat tugas. Keren. Sudah ketahuan nih, dari buatnya sama presiden buat. Itu saya, Kang. Oh iya, mantap itu. Mantap ya. Itu dapat sepeda. Kan Pak Jokowi. Tunggu dulu ya. Nah, gambar. Sampai muncul gambarnya. Sampai di sini sudah bisa ada tulisan ini ya, sisipkan media. Ini internetnya mau. Bulan internetnya. Nah ini ya, kalau ini doang, ini belum. Nah ini udah bagus nih, tuan. Kok usah bawa presiden ya, punya sekolah bisnis juga. Wah ini Pak Anas nih dari Jerman langsung. Dari buat langsung dari Jerman ini, kan nggak usah bawa presiden. Nah ini gambar cewek tadi. Nah, sebelum kita sisipkan media, kita kasih keterangan di sini supaya nanti mesin pencari bisa mendeteksi ini maksudnya gambar apa sih. Nah jadi misalnya di sini kita gambar ini kan wanita dan hujan, kan judulnya pakai payung kan. Nah sini nanti dikasih wanita, itu keterangannya ya kan, deskripsinya apa, wanita memakai payung. Nah, pokoknya nanti terserah teman-teman aja. Nah, setelah itu sisipkan media ya kan, nanti akan masuk. Itu kan gambarnya seperti ini nih. Nah ya kan, kegedean nih kan gambarnya ya kan, gede banget gitu kan, mau dikecilin ya monggo gitu kan. Nah, ini nanti ada aturannya nih, bisa dikecilin kan, bisa dibesarin ya. Nanti layar penuh, kalau penuh ini sesuai dengan gambar aslinya. Kan cocok kan ya. Nah, terus kalau ini gambarnya pengen bisa diklik, di sini dikasih URL khusus, masukkan kemana linknya gitu. Nah, nanti yang tadi pertanyaan Pak siapa tadi ya? Yang lupa jadi saya namanya tuh. Pak yang kemarin ngisi materi ini, materi milenial, ini Arman bukan Maulana, Kang. Arman. Nah, jadi nanti ketika kita bikin ini, Pak, bikin iklan Facebook Ads. Nah, itu kan tadi saya bilang teman-teman harus bikin halaman dulu. Nanti kita masukkan sini pixelnya, Pak. Pixel Facebooknya. Ya kan? Nah, pixel nanti saya ajarin caranya ini apa maksud ini. Jadi iklan ini nanti begitu diklik sama orang di Facebook, ya kan? Dia akan terekam di dalam pixel itu. Nanti ketika iklan kita yang lain tayang, ya kan, walaupun orang itu belum mengklik, dia akan selalu melihat gitu. Contohnya kalau teman-teman di Facebook ngeklik iklannya Tokopedia gitu kan, sekali gitu, tertarik. Nah, nggak berapa lama di beranda itu akan muncul terus tuh iklan Tokopedia dan iklan yang sejenis dengan Tokopedia, karena Anda sedang di target itu untuk melihat iklannya. Nah, ini fungsinya Facebook Pixel ini. Jadi ini nanti di tahapan selanjutnya lah saya ajarin, jadi satu-satu dulu aja ya teman-teman belajarnya seperti apa gitu. Ininya caranya seperti itu Cakra ya. Ya, makasih. Ya. Sudah jelas ya semuanya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas semua Kang Lintang? Ya, oke, sudah jelas. Jadi teman-teman kerjakan tadi yang ininya. Sistemnya gugur lagi ya, sistem gugur ya. Jadi kenapa pakai sistem gugur ya? Karena ingin menaikkan adrenalin teman-teman gitu ya. Itu untuk belajar gitu ya. Jadi saya pengen lihat nanti sampai di garis finish itu siapa yang akan menemani kita. Gitu. Ininya. Jadi sistem gugur teman-teman buat
dulu, pilih salah satu intinya, jangan lupa sambil paralel dibuat Properti, halaman Facebook. pola, mobil. Oh, Boleh. Gitu kan ya. Kalau cawapres karena udah ketahuan nih pilihan Biro Jodoh. Ini Pak Ian nih ada pertanyaan nih. Bu Yuni harus berusaha keras dong tidak gugur agar MC-nya ada di ini. Nah gimana nih Pak kalau saya gugur? Gimana Bu? Kalau saya gugur gimana Kang Lintang? Kata Pak Ian. Ini harus berusaha keras tidak gugur ya. Ya, kalau Bu Yuni gugur akan saya serah terimakan estafet MC ke orang lain. Siap. Oke. Ada lagi yang bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Adakah? Oke. Teman-teman jangan khawatir, materi ini direkam di YouTube, mungkin besok sudah bisa dipublish, nanti bisa dipelajarin ulang. Kalau ada yang tidak jelas, jangan segan-segan untuk bertanya, gitu ya. Nah, silakan aja bertanya, karena kita terus terang pada saat ini saya juga belajar ya, sama-sama belajar, karena semakin kita belajar, semakin tahu bahwa kita banyak tidak tahunya. Jadi prinsip saya seperti itu. Semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa kita banyak tidak tahunya. Gitu. Jadi ini memotivasi kita untuk selalu belajar. Gitu. Jadi ketika kita sudah merasa tahu, itu adalah awal kemunduran. Jadi teman-teman jangan khawatir, saya juga terus belajar. Ketika ada yang salah, nanti akan saya koreksi seperti itu. Ya seperti itu. Ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti kita tutup ya, Kang Lintang ya? Ya, boleh. Ya. Terima kasih untuk semuanya, Bapak, Ibu, ya, yang belajar pada malam hari ini, yang penuh dengan semangat. Semoga apa yang tadi dijelaskan Kang Lintang dapat mengenal kita, dan yang terpenting adalah kita masih mengimplementasikan. Jadi saya juga nggak bisa apa-apa, saya juga harus belajar, semua juga harus belajar. Semoga tidak ada yang tereliminasi. Baiklah, saya datang mohon diri. Jadi maafkan kalau ada salah kata, ucap, dan semuanya. Selamat belajar, tetap semangat, implementasi yang penting. Oke, semuanya selamat malam. Silakan boleh live. Terima kasih Bu Yuni, Kang Lintang. Kang Lintang. Bu Yuni tetap semangat, jangan gugur Bu. Ayo Bu. Terima kasih Bu Yuni, Kang Lintang.